Kesan yang saya dapat selama berada di sini dari semua pembicara kita itu ya luar biasa ya. Bagaimana kita sebenarnya itu mempunyai ladang yang sudah kuning. Yang Tuhan langsung berikan. Kita tidak perlu harus mencari kemana-mana, tapi Tuhan sudah antar begitu. Jadi yang terpenting seperti Tuhan Yesus yang sudah diberikan oleh pembicara kita, bagaimana kita memberikan hati kita untuk anak-anak kita. Itu intinya buat saya di sepanjang di sini. Itu kesan saya. Kalau pesan apa tadi? Apa jadi bilang bulan depan retret lagi ya? Oh itu contoh. Tahun depan lah ya. Iya. 2 tahun yang akan datang. Lomba 17. Udah cukup kan? Jadi bingung dia. Oke, terima kasih Kakak Erika. Kakak. Yang saya dapatkan setelah retret ini adalah lebih disadarkan lagi bahwa Tuhan sudah meletakkan tanggung jawab Amin. untuk kita sebagai seorang guru. Amin. Karena kita adalah orang tua. Suatu saat Tuhan juga akan tuntut itu anak-anak pada kita, di mana anak-anak yang dititipkan kepada kita. Jadi untuk pembelajaran yang sudah kami dapatkan baik dari pendeta ataupun dari narasumber lainnya itu sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Kalau boleh tahun depan ya kita retret lagi. Wah, ada kode. Lebih banyak ya. Shalom buat kita semuanya. Iya, puji Tuhan. Terima kasih. Kita yang berlima ini kok nggak dapat hadiah ya? Nih, di sini Pak Jendri atau Miss Barbie ini penciptanya itu kurang adil. Oh iya, berarti teknis yang lain. Oh, iya. Kalau nggak salah Pak Pendeta setelah ngomong dapat sepeda gunung ini. Iya, oke. Hari pertama, hari kedua dan hari ketiga kalau saya pribadi ya. Ya. Hari pertama waktu di sekolah ya rasanya sudah mulai terjadi pada diri saya sendiri. Begitu sampai sudah muncul. Amin. Rasanya apa? Mungkin kita pernah mencicipi permen rasa nano-nano. Iya, ramai rasanya. Iya. Di sini kenapa saya katakan ramai rasanya? Ya. Kan ada permen. Di sini semuanya sudah kita nikmati. Haleluya. Iya, kita bertemu satu dengan yang lain. Amin. Terus kita mencicipi dari hal kerohanian dan juga makanan. Ada istilahnya, kata halusnya, 3 hari ini perbaikan gizi. Haleluya. Wah. Iya, soalnya semuanya sempurna. Haleluya. Habis makan, tidur. Habis tidur. Dan selanjutnya ada kopi, ada teh, lengkap semuanya. Jadi kata halusnya, ya itu perbaikan gizi. Iya. Pak Tua kemarin begitu sampai masih kurus saya lihat. Dan dia cerita, aku makan di rumah nggak tambah di sebesar aja. Setelah di sini Pak Kamrul saya itu tambah, terus saya tambah enak saya. Oke, itu hanya buat ini ya. Baik, saya sangat tersentuh ya. Saya sangat tersentuh. Kenapa? Itu dari penjelasan ya Bapak Pendeta Melly, Pak
Pak Pendeta Stefanus sama Bapak Sri Margono. Yang pertama itu Pak Pendeta Pebi. Itu saya kebetulan saya kan kelas depan, kalau nggak di Tangerang pagi siang siang sorenya di sekolah kita baptis. Saya sangat bersyukur Pak Pendeta, saya sangat bersyukur. Kenapa? Bukan saya membandingkan ya, mohon maaf, saya senang. Makanya itu dari awal itu, dari mulai saya masuk ke baptis, sepertinya diri saya itu terbentuk. Saya katakan sama Pak Agung, kalau Usop bisa buatkan saya di sini, saya enggak enggak capek, enggak apa itu, setiap hari saya duduk di sini. Kenapa? Supaya saya itu bisa mengecap, karena kan di sekolah kita ini yaitu ada kebaktian. Kalau saya bisa ada waktu saya kejar, kalau enggak bisa ya maklum. Saya senang sekali Pak Agung, saya bilang sanggup, saya sanggup. Nggak bisa saya pulkan di sini, enggak, jangan Mari. Nah, saya sangat tersentuh oleh Bapak Pendeta, penjelasan Pendeta. Jadi itu bagaimana cara menghadapi, apalagi kan saya kalau nggak salah di sekolah kita baptis itu dari tahun 2010. Nah, mengendalikan emosi. Kita semua pasti menghadapi banyak tantangan ya, tahun ke tahun. Itu banyak hal yang kita hadapi di anak-anak kita. Seperti yang dikatakan Pak Pendeta tadi malam, betul juga. Tahun ajaran baru bulan pertama belum kelihatan. Nah, bulan demi bulan pasti kelihatan ini karakternya. Iya, betul sekali. Dan itulah yang kita hadapi. Yang saya simpulkan adalah betul juga ya. Selama ini ya kan, kalau kita nggak bisa menahan emosi, apa yang terjadi? Ya kan? Karena kenapa? Kita nggak bisa memukul, kita nggak bisa mencubit, kita nggak bisa melakukan kekerasan, karena bukan hukumnya lagi. Oh iya betul juga. Kalau bisa berhenti sih senang. Oh iya betul. Banyak hal yang kita lakukan, jangan sampai kita memberikan yaitu bukan hukumnya lagi. Berhenti sejenak, banyak entah apa, bergerak kiri atau mau keluar atau betul juga. Itu menghindarkan hal-hal yang negatif. Ya, terus penjelasan dari Pak Pendeta Stefanus tadi malam mengenai peluang, betul, luar biasa. Tantangan tanggung jawab kita itu yang sudah Tuhan kirimkan. Jadi luar biasa semuanya, penjelasan Bapak Pendeta Feby, Pendeta Randy, Stefanus, dan juga yang terakhir Bapak Sri Margono. Luar biasa. Karena kenapa ya? Selama udah 3 kali saya mengikuti retret di sekolah kita ini, terbentuk di sini kita itu adalah guru yang benar-benar berjiwa besar menghadapi anak-anak. Nah, kalau pesan saya, ya kata siapa tadi, Bapak Semak, tahun depan kalau bisa retret, kalau ibu kalau bisa 2 tahun depan. Ya kalau Tuhan izinkan segalanya. Ya kalau retret ya itu tergantung dengan finansial. Ya cukup 5 tahun juga nggak apa-apa kalau sudah mencukupi. Kalau sudah mencukupi finansial. Segala sesuatunya kan diukur dengan finansial. Tapi ya kita percaya kalau kita berdoa, kita berjuang, itu sudah tanda-tanda itu buat kita. Penjelasan Pak Pendeta Stefanus itu. Pribadi, saya bersyukur. Oh. Jangan mana jangan nggak kasih tisu. Saya bisa ditempatkan oleh Tuhan sebagai guru. Ini pertama kalinya saya mengikuti retreat guru. Kenapa? Korek. Apa ya? Saya mendapatkan
banyak berkat melalui retreat pada 3 hari ini. Mungkin kalau selama kuliah saya hanya mendapatkan ilmu pengetahuan yang harus saya ajarkan kepada murid-murid, tetapi selama 3 hari ini saya mendapatkan bagaimana saya harus menjadi seorang guru Kristen, menjadi seorang guru yang dapat menjadi berkat buat anak-anak yang saya ajarkan. Mungkin banyak kekurangan yang saya punya ketika saya mengajar ke anak-anak saya, tapi saya mau terus belajar bagaimana saya menjadi guru yang sama seperti Tuhan Yesus dalam tutur kata saya, dalam perilaku saya, gitu. Karena jauh dari yang baik gitu yang sudah pernah saya lakukan ke anak-anak. Biarlah dari 3 hari ini setiap materi yang disampaikan oleh Pendeta Feby, lalu Bapak Margono, Tarena, lalu Pendeta Stefanus, dan juga kesaksian sharing dari Miss Elena, Ibu Julie, Miss Julie, dan juga Miss Barbie, biarlah menjadi dorongan motivasi untuk saya terus dapat mengajar sebagai guru Kristen. Saya bukan hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak saya, tetapi saya terus menjadi berkat buat mereka. Saya terus peka kepada mereka terhadap apa yang mungkin anak-anak saya rasakan, gitu. Aduh, bingung. Ya itu aja. Bersyukur, terima kasih untuk retreat yang sudah diadakan selama 3 hari ini, sangat memberkati. Terima kasih. Pesannya apa Bu Fani? Ya, pesannya. Wah, dibisikin. Wah, dikasih kisi-kisi. Pesannya apa ya? Mungkin ya apa ya? ya apa bisa terus mengadakan retreat ataupun supaya bisa membantu kami sebagai guru yang terus memiliki tanggung jawab terhadap anak. Terima kasih. Oke, belum. Oke, kan belum. Harus Iya, harus kesan-kesan. Pendek nggak apa-apa ya. Kopas. ada tisu Bu. Mengucap syukur kita semua. Sebenarnya tadi disebutkan semua dari mulai Pak Sarben dan kawan-kawan tadi. Jadi saya heran, kami nggak dapat hadiah kok kami diundang. Sedih. Hatiku sedih. Syukur ya selama 3 hari kita di sini. Biar banyak yang kita dapatkan. Sebenarnya kalau saya kan udah lama, jadi udah sering retreat itu hampir setiap tahun, baik dari SD, SMP, masuk dari guru kan saya sering masuk. Cuman kali ini sangat momen yang istimewa menurut saya. Kenapa? Karena melibatkan bukan hanya negara Indonesia. Oke. Melibatkan negara ASEAN. Makanya saya kemarin saya kira orang Jawa gitu kan. Cerita oh Filipin. Wah itu juga ya pikir. Nanti luar biasa kali ini karena saya pikir-pikir. Mungkin juga karena saya juga ngajar di PSI. Sampai Asia Tenggara dilibatkan. Saya dari malam gitu pikir-pikir ya. Padahal sekolah ya, maaf Pak, ya asalnya sekolah kami itu tergolong ya, kita kan terendah, maksudnya fasilitasnya rendah itu kan kalau kita lihat yang suci dan lain-lain kan ya mereka mewah kan, kalau kita kan tinggal bawah kan, ternyata ada orang yang peduli dari orang luar sampai ke kami ini ya, tapi kami nggak kalah, tapi aku pikir dari mana nanti kami itu nggak kalah biarpun kami begini keadaannya, ya kan, orang-orang bilang baptis itu begini segala macam lah. Nggak pernah dipuji dengan keadaan yang maksudnya fasilitas terutamanya karena mereka mantap. Kalau orang lain kan mantap di atas, kalau sana kan nggak gini aja. Karena ada 2 lantai kan. Ya sekarang sama Pak Albert. Karena saya
tadi sampai senang banget. Dan kedepannya kita ya mulai hari Senin. Iya benar. Kita sudah mulai, jadi kan tanggung jawab itu harus kita jalankan. Mulai hari Senin jam 6.15 kita harus jalankan. Wira. Wira bagaimana? Oke, terima kasih untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Kakak Erika pengen dengar suaranya Bang Jenta, Bang Jenta. Oke, teman-teman semua boleh ambil hadiah di sana. Oke, ambil dua, kan masing-masing boleh ambil dua. Ambil dua.